Kota Malang yang dikenal sejuk pagi itu menyambut Gus Ikdam dengan antusias. Jamaah dari berbagai pelosok berdatangan untuk menghadiri pengajian yang sudah lama mereka nantikan. Di sebuah masjid besar, persiapan acara telah selesai, mulai dari pemasangan sound system hingga sajian ringan untuk para tamu. Suasana tampak meriah, penuh semangat. Gus Ikdam, yang terkenal dengan gaya ceramahnya yang santai dan penuh makna, tiba dengan rombongan kecilnya. Kehadirannya langsung disambut hangat oleh para panitia. Beliau menyapa jamaah satu persatu, tersenyum dan sesekali menepuk pundak orang-orang yang menghampirinya. Harisma beliau benar-benar terasa. Di sela-sela kesibukannya menyapa jamaah, Gus Ikdam sempat melirik ke arah seorang pedagang bakso yang mendorong gerobaknya. Si pedagang tampak berusaha melewati kerumunan, mungkin menuju tempat di mana ia biasa mangkal. Gerobaknya dihiasi papan sederhana bertuliskan, "Jebakso gratis untuk jamaah." Gus Ikdam sempat tersenyum kecil, namun belum menaruh perhatian khusus. Pengajian dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Suasana yang tadinya riuh menjadi hening penuh kehusyukan. Gus Ikdam duduk di depan dengan tenang, mendengarkan lantunan ayat-ayat yang indah. Ia menundukkan kepala, seolah mempersiapkan dirinya untuk memberikan ceramah yang bermakna. Ketika giliran Gus Ikdam untuk berbicara, jamaah menyimak dengan penuh perhatian. Beliau membuka ceramah dengan kisah singkat tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan. Namun di tengah-tengah ceramahnya, perhatian Gus Ikdam kembali tertuju pada pedagang bakso yang tampak sibuk melayani orang-orang di luar masjid. Sesuatu di dalam dirinya mulai tergerak. Di sudut jalan dekat masjid, seorang pria parubaya sibuk menyiapkan mangkuk-mangkuk bakso untuk para jamaah. Namanya Pak Raji, pedagang bakso keliling yang sudah bertahun-tahun menjajakan dagangannya di sekitar Malang. Meski sederhana, Pak Raji selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada pembelinya. Hari itu, ia memutuskan untuk membagikan baksonya secara gratis kepada jamaah pengajian. Keputusan ini diambil setelah ia mendengar kabar bahwa Gus Ikdam akan datang. Baginya, ini adalah bentuk sedekah dan rasa syukur. Ia yakin bahwa rezeki tidak akan berkurang dengan berbagi. Gerobak baksonya bukanlah gerobak baru. Catnya sudah mulai mengelupas, dan rodanya kadang berderit ketika didorong. Namun, di balik kesederhanaan itu, gerobak ini menjadi saksi bisu perjuangan Pak Raji mencari nafkah. Setiap porsi bakso yang ia sajikan membawa doa untuk keluarganya. Pak Raji bukan hanya dikenal karena baksonya yang enak, tetapi juga karena keramahan dan kemurahan hatinya. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisah hidupnya. Namun, hari itu, ia tidak menyangka akan terlibat dalam sebuah kejadian yang membuatnya menjadi sorotan banyak orang. Ketika jamaah mulai mendekati gerobaknya, Pak Raji dengan cekatan melayani mereka. Ia menyendokkan bakso ke mangkuk dengan penuh semangat, sesekali tersenyum sambil mengucapkan doa dalam hati. Namun, keramaian di sekitar gerobaknya mulai menarik perhatian seseorang yang tak diduga, Gus Ikdam. Seusai memberikan ceramah, Gus Ikdam berjalan menuju gerobak bakso yang menarik perhatiannya sejak tadi. Para jamaah yang menyaksikan kehadirannya segera memberi jalan, membiarkan sang ulama mendekati pedagang tersebut. Dalam hati, Gus Ikdam memikirkan ide sederhana, bagaimana jika ia memborong semua bakso Pak Raji dan membagikannya langsung kepada jamaah? Pak Raji yang sedang sibuk melayani pelanggan terkejut melihat Gus Ikdam berdiri di depannya. "Assalamualaikum, Pak," isapa Gus Ikdam dengan ramah. Pak Raji membalas salam itu dengan gugup, merasa tidak menyangka akan didatangi oleh tokoh yang begitu dihormati. Beberapa jamaah mendekat, ingin melihat lebih jelas interaksi tersebut. Dengan senyum khasnya, Gus Ikdam mengutarakan niatnya. "Pak, saya ingin memborong semua bakso ini. Saya ingin membagikannya kepada jamaah sebagai bentuk sedekah." Pak Raji, yang awalnya merasa tersanjung, tiba-tiba menunjukkan ekspresi ragu. Ia terdiam, mencoba mencerna maksud permintaan tersebut. "Maaf, Gus," jawab Pak Raji pelan namun tegas. "Bakso ini memang sudah saya niatkan untuk dibagikan gratis kepada jamaah. Kalau Gus Ikdam memborongnya, saya khawatir niat awal saya berubah." Jawaban itu membuat suasana menjadi hening. Jamaah yang mendengar langsung terdiam, menunggu respons dari Gus Ikdam. Gus Ikdam merasa bingung, namun ia mencoba memahami alasan Pak Raji. Dalam hati, ia mengagumi keteguhan pedagang itu, tetapi ego kecil dalam dirinya merasa sedikit terusik. Bagaimana mungkin niat baiknya ditolak dengan halus seperti itu? Ia mulai berpikir ulang tentang tindakannya. Suasana semakin menarik perhatian jamaah yang ada di sekitar gerobak bakso. Gus Ikdam dan Pak Raji kini berdiri saling berhadapan,
dengan banyak pasang mata mengamati dari kejauhan. Para panitia pengajian pun mulai mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Raji tetap tenang meskipun merasa sedikit tertekan dengan situasi tersebut. Ia bukan orang yang biasa berdebat, apalagi dengan seorang tokoh besar seperti Gus Ikdam. Namun, di dalam hatinya, ia merasa harus mempertahankan niat awalnya untuk berbagi. Di sisi lain, Gus Ikdam mencoba menguasai diri. Ia menyadari bahwa situasi ini tidak semestinya menjadi sebuah konflik. Pak, saya hanya ingin membantu meringankan beban. Kalau saya borong bakso ini, bukankah itu juga sedekah? Ditanyanya dengan nada lebih lembut, mencoba menjelaskan niatnya. Pak Raji tersenyum tipis dan menjawab, Gus, sedekah memang baik, tapi niat itu penting. Kalau saya menerima tawaran Gus, apa yang akan saya sampaikan kepada hati saya nanti? Saya sudah berniat memberikan ini secara langsung kepada jamaah. Jawaban itu menggetarkan hati Gus Ikdam. Jamaah yang mendengar percakapan tersebut mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa kagum dengan keteguhan Pak Raji, sementara yang lain khawatir Gus Ikdam akan tersinggung. Namun, Gus Ikdam justru mulai merasa bahwa ada pelajaran besar yang sedang ia pelajari dari kejadian ini. Setelah suasana mereda, Gus Ikdam meminta waktu untuk berbicara lebih banyak dengan Pak Raji. Mereka pindah ke tempat yang lebih tenang, di sudut masjid yang tidak terlalu ramai. Jamaah masih mengamati dari kejauhan, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Raji mulai menceritakan kisah di balik keputusannya untuk memberikan bakso secara gratis. Ia mengaku bahwa beberapa minggu sebelumnya, ia mengalami musibah kecil, gerobaknya hampir terbakar akibat kompor yang bocor. Namun, berkat bantuan warga, ia berhasil selamat tanpa kerugian besar. Saya merasa ini cara Allah mengingatkan saya untuk lebih banyak bersyukur, diucap Pak Raji dengan suara lirih. Karena itu, ketika mendengar Gus akan datang ke pengajian ini, saya berpikir ini saat yang tepat untuk berbagi rezeki. Walaupun sederhana, saya harap ini bisa menjadi amal kecil saya. Mendengar cerita itu, hati Gus Ikdam tersentuh. Ia merasa malu atas kemarahannya tadi. Pak Raji, yang hanya seorang pedagang kecil, memiliki pemahaman mendalam tentang keikhlasan dan niat baik. Pelajaran ini terasa begitu nyata baginya. Pak, saya kagum dengan keikhlasan Bapak, ujar Gus Ikdam akhirnya. Semoga rezeki Bapak semakin lancar, dan saya akan membantu Bapak dengan cara lain. Keduanya berjabat tangan dengan senyum, menandakan akhir dari pertemuan yang penuh makna. Sebelum percakapan damai itu terjadi, sempat ada momen di mana Gus Ikdam merasa tersulut emosi. Keteguhan Pak Raji yang menolak tawarannya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap niat baiknya. Dalam hati, ia merasa bahwa penolakan tersebut seolah merendahkan statusnya sebagai tokoh yang selalu berusaha membantu orang lain. Pak, ini bukan masalah niat Bapak saja. Saya juga ingin membantu jamaah dengan cara saya, ujar Gus Ikdam, sedikit meninggikan nada suaranya. Kerumunan jamaah semakin mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pak Raji tetap tenang, meskipun dalam hatinya merasa sedikit gentar menghadapi sosok yang begitu dihormati. Dalam keadaan tersebut, Gus Ikdam sempat menunjukkan gestur yang mengejutkan banyak orang. Ia melangkah ke arah gerobak bakso dengan gerakan yang membuat beberapa jamaah mengira ia akan menumpahkan gerobak itu. Namun, gerakan itu terhenti ketika ia menyadari banyak pasang mata yang tertuju padanya, penuh kekhawatiran. Gus Ikdam menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia sadar bahwa amarah tidak seharusnya menjadi bagian dari dirinya, apalagi di depan jamaah yang selama ini menganggapnya sebagai sosok teladan. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan kenapa egonya begitu mendominasi hari itu. Keheningan yang terjadi sesaat setelah itu menjadi titik balik. Pak Raji tidak mengatakan apa-apa, hanya menunduk sambil melanjutkan pekerjaannya melayani jamaah. Sikap rendah hati itu justru membuat Gus Ikdam merasa semakin malu. Ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah mundur, memberi ruang bagi dirinya untuk merenung. Peristiwa hampir tumbangnya gerobak bakso Pak Raji menjadi pusat perhatian. Beberapa jamaah yang berdiri dekat langsung bersiap menangkap gerobak jika benar-benar terjatuh. Namun, Gus Ikdam menghentikan niat itu di detik terakhir. Ia menarik kembali tangannya, menyadari bahwa tindakannya bisa menjadi hal yang tidak terpuji. Pak Raji, yang menyaksikan semua itu, tidak menunjukkan ekspresi marah. Sebaliknya, ia hanya tersenyum kecil dan berkata dengan nada rendah, "Di gerobak ini tidak ada apa-apanya, Gus. Yang penting niat saya tidak terguling." Ucapan itu sederhana,
tetapi seperti tamparan keras bagi Gus Ikdam. Kejadian itu menjadi bahan bisikan di antara jamaah. Beberapa merasa Gus Ikdam telah kehilangan kesabarannya, sementara yang lain melihatnya sebagai ujian besar bagi sang ulama. Meski demikian, tidak ada yang berani menyampaikan komentar secara langsung. Semua menunggu bagaimana Gus Ikdam akan merespons. Setelah beberapa saat, Gus Ikdam akhirnya berbicara. "Maafkan saya, Pak. Tindakan saya tadi tidak pantas. Saya hanya terbawa emosi, padahal niat saya adalah membantu." Suara itu terdengar tulus, membuat suasana yang sempat tegang menjadi lebih tenang. Pak Raji mengangguk, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Gerobak bakso itu tetap berdiri tegak, menjadi simbol dari keteguhan hati Pak Raji. Sementara itu, Gus Ikdam merasa bahwa ia baru saja belajar pelajaran penting tentang menahan diri dan menghargai niat orang lain. Kejadian itu menjadi momen yang tidak akan ia lupakan. Jamaah yang hadir di pengajian itu tidak hanya mendengarkan ceramah dari Gus Ikdam, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana sang ulama menghadapi sebuah ujian besar. Kejadian tersebut menjadi bahan diskusi di antara mereka, baik secara diam-diam maupun terbuka. "Saya tidak menyangka Gus Ikdam bisa semarah itu," diujar seorang jamaah kepada temannya. "Tapi, saya juga kagum melihat bagaimana ia menyadari kesalahannya dengan cepat." Diskusi ini menggambarkan betapa manusiawi sosok yang selama ini dianggap sempurna oleh banyak orang. Beberapa jamaah mulai mendekati Pak Raji, memberi dukungan moral kepadanya. Mereka mengapresiasi sikap tenang dan tegasnya dalam mempertahankan niat baiknya. "Pak, bakso ini benar-benar nikmat. Terima kasih sudah berbagi," ujar seorang jamaah sambil tersenyum. Ucapan itu membuat hati Pak Raji terasa hangat. Di sisi lain, panitia pengajian mulai membahas bagaimana kejadian ini harus disikapi. Mereka khawatir jika hal tersebut menjadi bahan gosip yang dapat merugikan Gus Ikdam. Namun, beberapa panitia lainnya justru melihatnya sebagai peluang untuk menunjukkan sisi lain dari sang ulama, bahwa ia juga seorang manusia yang terus belajar. Kejadian itu tidak hanya memberikan pelajaran kepada Gus Ikdam, tetapi juga kepada jamaah yang menyaksikan. Mereka belajar bahwa keteguhan niat dan kesabaran adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, bahkan ketika berhadapan dengan situasi sulit atau tokoh besar sekalipun. Setelah perbincangan yang mendalam dengan Pak Raji, Gus Ikdam mulai menyadari kesalahannya. Ia menatap gerobak bakso yang sederhana itu sambil tersenyum kecil. Di dalam senyumnya terdapat kelegaan, sebuah rasa syukur bahwa ia telah diberi pelajaran berharga oleh seseorang yang jauh lebih sederhana darinya. Gus Ikdam mendekati jamaah yang mengerumuni gerobak bakso. Dengan nada suara yang lembut, ia berkata, "Jamaah sekalian, hari ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Allah mengirimkan pelajaran besar lewat Pak Raji ini. Mari kita semua mengambil hikmah dari keteguhan hati beliau." Kata-katanya membuat suasana menjadi hangat kembali. Jamaah yang mendengar ucapan itu tampak tersenyum, beberapa bahkan bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada Gus Ikdam. Pak Raji pun mengangguk dengan senyum tipis. Ia merasa lega bahwa semua perbedaan pendapat yang terjadi bisa berakhir dengan baik. Dengan langkah penuh keyakinan, Gus Ikdam membantu Pak Raji melayani jamaah yang antre mengambil bakso. Tindakan itu mengejutkan banyak orang, tetapi mereka memandangnya dengan penuh hormat. "Semua ini adalah bentuk kerjasama, sedekah saya adalah membantu Pak Raji berbagi hari ini," ujar Gus Ikdam sambil tersenyum. Senyuman Gus Ikdam yang tulus menutup momen itu dengan keindahan. Kejadian yang semula penuh ketegangan kini menjadi kenangan manis yang akan selalu diingat oleh semua orang yang hadir. Mereka belajar bahwa kesalahan bukanlah akhir, tetapi bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Seusai pembagian bakso selesai, Gus Ikdam dan Pak Raji duduk di teras masjid. Keduanya berbicara dari hati ke hati. Gus Ikdam membuka pembicaraan dengan nada penuh kehangatan. "Pak Raji, terima kasih sudah mengingatkan saya tentang arti niat yang tulus. Terkadang, saya sendiri lupa bahwa setiap perbuatan baik harus diawali dengan niat yang benar." Pak Raji tersenyum sambil mengangguk pelan. "Gus, saya hanya menjalankan apa yang saya yakini. Saya pun belajar banyak dari Gus hari ini." "Tidak semua orang seberani Gus untuk mengakui kesalahan di depan banyak orang," dibalasnya dengan rendah hati. Percakapan mereka meluas ke berbagai hal, mulai dari perjuangan hidup Pak Raji hingga pengalaman Gus Ikdam sebagai seorang ulama.
Pak Raji menceritakan bagaimana gerobak itu menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya selama puluhan tahun. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, merasa semakin kagum dengan keikhlasan lelaki itu. Ternyata, menjadi sederhana tidak berarti kita lemah. Ya, Pak, ujar Gus Ikdam. Ada kekuatan luar biasa dalam kesederhanaan dan keteguhan hati, seperti yang Bapak tunjukkan hari ini. Pak Raji hanya tersenyum, merasa bahwa ucapannya telah sampai ke hati Gus Ikdam. Dialog itu mengubah cara pandang Gus Ikdam terhadap banyak hal. Ia menyadari bahwa dakwah bukan hanya soal berbicara di atas mimbar, tetapi juga tentang mendengarkan, belajar, dan menghormati siapapun, tidak peduli status atau kedudukan. Dalam hati, ia berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah pertemuan dengan Pak Raji, Gus Ikdam kembali ke tempat tinggalnya di Malang. Dalam perjalanan, ia terus memikirkan kejadian tadi. Momen itu membekas begitu dalam di hatinya. Ia merasa seperti diingatkan langsung oleh Allah untuk memperbaiki sikapnya dan lebih menghargai niat baik orang lain. Sesampainya di rumah, Gus Ikdam merenung dalam-dalam. Ia mencoba memahami mengapa dirinya bisa terbawa emosi dalam situasi yang seharusnya penuh kebaikan. Mungkin ini adalah ujian kesabaran yang sebenarnya, gumamnya pelan sambil menatap langit malam. Ia kemudian menceritakan kejadian itu kepada beberapa orang terdekatnya, termasuk santri-santrinya. Hari ini, saya diajarkan oleh seorang tukang bakso bahwa niat baik harus dijaga dengan hati yang bersih. Bahkan seorang ulama pun tidak luput dari ujian kesabaran, katanya dengan nada rendah hati. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak menyangka bahwa Gus Ikdam, yang selama ini mereka kagumi, bisa belajar dari seorang pedagang kecil. Cerita itu menjadi inspirasi besar bagi mereka, membuat mereka lebih menghargai orang-orang sederhana di sekitar mereka. Dari kejadian itu, Gus Ikdam merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan Allah. Ia belajar bahwa dakwah bukan hanya soal memberikan ceramah, tetapi juga tentang menjadi teladan dalam setiap tindakan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya, membuka jalan menuju pribadi yang lebih rendah hati dan bijaksana. Setelah kejadian itu, gerobak bakso Pak Raji menjadi simbol dari pelajaran hidup yang mendalam bagi Gus Ikdam dan jamaah yang hadir. Gerobak itu, meski sederhana, membawa pesan besar tentang keteguhan hati dan keikhlasan. Bahkan jamaah yang tidak sempat mencicipi bakso hari itu ikut berbicara tentang kejadian tersebut. Gerobak itu seperti cermin bagi kita semua, ujar salah satu jamaah kepada temannya. Melalui gerobak itu, kita diajarkan untuk menghargai niat baik, tidak peduli dari siapapun asalnya. Banyak jamaah yang merasa bahwa kejadian itu membawa makna lebih dari sekadar persoalan bakso. Pak Raji pun tidak menyangka bahwa gerobaknya kini menjadi perhatian banyak orang. Beberapa jamaah bahkan sengaja datang ke tempatnya berjualan hanya untuk membeli bakso sambil berbagi cerita. Pak, hari itu saya benar-benar belajar dari keteguhan Bapak, ujar seorang pelanggan yang kemudian menjadi langganannya. Sementara itu, Gus Ikdam mulai membicarakan kejadian tersebut dalam ceramah-ceramahnya. Ia sering menyebut gerobak bakso sebagai contoh nyata bahwa keteguhan hati dan niat baik bisa menginspirasi banyak orang. Jangan remehkan hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas, katanya dalam salah satu ceramahnya. Gerobak bakso itu menjadi simbol sederhana dari sebuah kisah besar yang mengajarkan banyak orang tentang makna keikhlasan. Dalam hati, Gus Ikdam berjanji untuk selalu mengingat pelajaran yang ia dapatkan dari gerobak itu dan dari sosok sederhana bernama Pak Raji. Setelah kejadian di pengajian Malang, cerita tentang Pak Raji menyebar di kalangan jamaah. Banyak yang membicarakan bagaimana seorang pedagang kecil mampu mempertahankan niat baiknya meskipun berada di bawah tekanan. Hal ini menginspirasi jamaah untuk merenungi kembali niat dan keikhlasan mereka masing-masing. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal besar, tetapi lupa bahwa hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas lebih berharga di mata Allah, ujar seorang jamaah yang merenung setelah kejadian itu. Pesan tersebut menggema di hati banyak orang yang mendengar cerita tentang Pak Raji dan Gus Ikdam. Beberapa jamaah bahkan tergerak untuk berbagi rezeki lebih sering setelah mendengar kisah itu. Ada yang mulai memberikan sedekah kepada tetangga, ada pula yang membantu pedagang kecil di sekitar mereka. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Pak Raji adalah contoh nyata yang bisa mereka tiru dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, Gus Ikdam terus menyampaikan pesan tentang keikhlasan melalui ceramahnya. Ia tidak ragu menceritakan pengalamannya sendiri, termasuk momen ketika ia hampir kehilangan kesabaran. Kita semua belajar dari kehidupan. Bahkan seorang ulama pun tidak luput dari kesalahan, ujarnya dengan rendah hati. Keikhlasan Pak Raji tidak hanya menginspirasi jamaah yang hadir saat itu, tetapi juga mereka yang mendengar kisahnya dari mulut ke mulut. Cerita tersebut menjadi pengingat bahwa amal yang paling sederhana sekalipun,
jika dilakukan dengan niat yang tulus, bisa membawa kebaikan yang luar biasa. Beberapa minggu setelah pengajian, Gus Ikdam mengutus salah seorang santrinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Pak Raji. Santri itu mendatangi rumah sederhana Pak Raji dan mengobrol dengan keluarganya. Dari situ, Gus Ikdam mengetahui bahwa Pak Raji hidup sangat bersahaja, dengan penghasilan yang pas-pasan. Gus Ikdam kemudian merancang sebuah kejutan untuk Pak Raji. Ia mengumpulkan dana dari para jamaah untuk memberikan gerobak baru kepada Pak Raji. Gerobak itu dirancang lebih modern dan kuat, lengkap dengan kompor yang lebih aman. Ini sebagai bentuk terima kasih atas pelajaran yang beliau berikan kepada kita semua, ujar Gus Ikdam kepada jamaah. Ketika gerobak baru itu diserahkan, Pak Raji tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia tidak menyangka bahwa tindakan kecilnya di pengajian itu akan membawa berkah sebesar ini. Terima kasih, Gus. Ini lebih dari cukup untuk saya, ia ucapnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, Bapak telah memberikan pelajaran besar kepada saya dan jamaah. Ini hanya sebagian kecil dari rasa syukur kami. Pak Raji pun mengucapkan doa untuk Gus Ikdam dan semua jamaah yang telah membantunya. Hadiah itu menjadi simbol dari hubungan yang indah antara Gus Ikdam dan Pak Raji. Bukan hanya sebagai ulama dan pedagang, tetapi sebagai dua insan yang saling belajar dan saling mendukung. Gerobak baru itu bukan hanya alat kerja bagi Pak Raji, tetapi juga pengingat akan makna keikhlasan dan keteguhan hati. Seiring waktu, kisah antara Gus Ikdam dan Pak Raji terus menyebar, tidak hanya di Malang, tetapi juga ke kota-kota lain. Cerita tentang seorang ulama yang belajar dari pedagang kecil menjadi bahan diskusi yang menginspirasi banyak orang. Ceramah-ceramah Gus Ikdam yang menceritakan kejadian itu diunduh dan dibagikan di berbagai platform media sosial. Jamaah di berbagai tempat mulai melihat kejadian ini sebagai pelajaran nyata tentang rendah hati. Gus Ikdam tidak malu mengakui kesalahannya dan belajar dari orang yang jauh lebih sederhana darinya. Itu pelajaran besar bagi kita semua, ujar seorang pendengar ceramah yang mengapresiasi kisah tersebut. Di media sosial, cerita itu menjadi viral. Banyak orang membagikan ulang kisah itu dengan pesan-pesan penuh hikmah. Ada yang menyoroti keikhlasan Pak Raji, ada pula yang mengagumi kerendahan hati Gus Ikdam dalam menerima pelajaran dari kejadian tersebut. Cerita ini menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa bahwa kebaikan selalu dimulai dari hati yang tulus. Pak Raji sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok yang istimewa. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, mendorong gerobak baksonya dan melayani pelanggan dengan senyum ramah. Namun, di setiap langkahnya, ia membawa kesadaran bahwa apa yang ia lakukan hari itu telah mengubah pandangan banyak orang. Kisah ini juga membawa Gus Ikdam ke dalam refleksi yang lebih dalam tentang dirinya. Ia tidak lagi hanya fokus pada ceramah-ceramah besar, tetapi juga mulai turun langsung ke masyarakat, mendengarkan dan belajar dari kehidupan sehari-hari. Bagi Gus Ikdam, kisah ini adalah awal dari perjalanan dakwah yang lebih bermakna. Dengan gerobak baru yang diberikan Gus Ikdam, kehidupan Pak Raji perlahan berubah. Ia mampu melayani lebih banyak pelanggan dengan peralatan yang lebih baik. Pendapatannya meningkat, dan ia merasa lebih ringan menjalani kesehariannya. Namun, ia tidak pernah lupa untuk tetap berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa bakso sederhana saya bisa menjadi berkah yang sebesar ini, ujar Pak Raji kepada salah satu pelanggannya. Ia tetap rendah hati meskipun hidupnya kini menjadi lebih baik. Ia merasa bahwa semua ini adalah titipan dari Allah, dan tugasnya adalah menjaga amanah tersebut. Keluarga Pak Raji juga merasakan dampak positif dari perubahan ini. Anak-anaknya kini bisa melanjutkan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang terlalu berat. Istrinya, yang selalu mendukungnya, merasa bersyukur atas keberkahan yang datang dari keikhlasan suaminya. Meski hidupnya berubah, Pak Raji tetap menjalankan prinsip yang selama ini ia pegang. Ia tidak pernah memanfaatkan popularitasnya untuk keuntungan pribadi. Baginya, melayani pelanggan dengan sepenuh hati adalah bentuk ibadah yang harus terus ia lakukan. Kehidupan baru ini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkah yang tidak terduga. Pak Raji tidak hanya mendapatkan gerobak baru, tetapi juga rasa hormat dan cinta dari banyak orang yang terinspirasi oleh keikhlasannya. Kejadian itu tidak hanya mengubah hidup Pak Raji, tetapi juga memengaruhi jamaah yang hadir. Mereka mulai melihat pentingnya solidaritas dan saling membantu, terutama kepada mereka yang menjalani hidup dengan penuh perjuangan seperti Pak Raji. Banyak jamaah yang terinspirasi untuk mendukung pedagang kecil di sekitar mereka. Beberapa bahkan mengadakan acara sedekah bersama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Gerakan ini perlahan menjadi kebiasaan baru yang membawa kebaikan di berbagai tempat.
Gus Ikdam merasa bangga melihat bagaimana jamaahnya tergerak untuk melakukan kebaikan. Ia sering mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah melihat niat kita, ujar Gus Ikdam dalam salah satu ceramahnya. Solidaritas itu juga terlihat dalam hubungan jamaah dengan Pak Raji. Banyak yang terus datang untuk membeli baksonya, tidak hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga untuk mendukung perjuangan hidupnya. Pak Raji merasa bahwa ia kini memiliki keluarga besar yang selalu mendukungnya. Dari kejadian itu, jamaah belajar bahwa kekuatan komunitas adalah salah satu cara terbaik untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Mereka tidak hanya menjadi pendengar ceramah, tetapi juga pelaku kebaikan yang membawa manfaat bagi sesama. Gus Ikdam sering merenungkan kejadian yang melibatkan dirinya dan Pak Raji. Ia sadar bahwa kejadian itu adalah ujian sabar yang tidak ia lalui dengan baik di awal. Namun, ia juga merasa bersyukur karena Allah memberinya kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam ceramah-ceramah berikutnya, Gus Ikdam sering membahas tentang kesabaran dan keikhlasan. Ia mengajak jamaah untuk tidak mudah tergoda oleh emosi, terutama dalam situasi yang melibatkan kebaikan. Kadang, Allah menguji kita di tengah niat baik kita untuk melihat seberapa tulus hati kita, ujarnya. Pak Raji menjadi contoh nyata tentang sabar dalam menghadapi situasi yang sulit. Meski gerobaknya hampir ditumpahkan, ia tetap tenang dan menjelaskan dengan sopan. Keikhlasannya untuk tetap berbagi bakso secara gratis kepada jamaah menunjukkan bahwa ia tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan benar-benar ingin memberi. Kisah ini mengajarkan jamaah bahwa sabar bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang bagaimana tetap berpegang pada prinsip kebaikan meski dalam tekanan. Keikhlasan Pak Raji adalah cermin bagi semua orang, termasuk Gus Ikdam, untuk terus memperbaiki niat dan sikap. Pelajaran tentang sabar dan keikhlasan ini tidak hanya berhenti pada ceramah Gus Ikdam. Jamaah yang mendengarkan mulai mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa bahwa nilai-nilai ini adalah fondasi penting dalam menjalani hidup yang lebih berarti. Setelah pertemuan dengan Pak Raji, Gus Ikdam merasa bahwa dirinya telah melalui transformasi besar. Ia tidak lagi melihat dakwah hanya sebagai ceramah di atas mimbar, tetapi juga sebagai perjalanan hati yang melibatkan pembelajaran dari siapapun, termasuk dari orang-orang sederhana seperti Pak Raji. Ia mulai mengurangi jadwal ceramah yang formal dan lebih sering turun ke masyarakat untuk melihat langsung kehidupan mereka. Ia ingin memahami lebih banyak tentang perjuangan hidup orang-orang yang selama ini jarang tersentuh oleh dakwah formal. Mendengar langsung dari mereka adalah dakwah yang sebenarnya, pikirnya. Gus Ikdam juga lebih introspektif dalam setiap langkahnya. Ia sering mengingat momen ketika dirinya hampir kehilangan kesabaran di depan gerobak Pak Raji. Momen itu menjadi pengingat baginya untuk selalu menjaga sikap, terutama sebagai seorang yang dianggap panutan oleh banyak orang. Dalam setiap interaksi dengan jamaah, Gus Ikdam berusaha menanamkan rasa hormat dan empati. Ia ingin agar jamaahnya tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi juga memahami bahwa dakwah adalah tentang praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini dirasakan oleh banyak jamaah. Mereka melihat Gus Ikdam sebagai sosok yang semakin rendah hati dan bijaksana. Baginya, perubahan di hatinya adalah bukti bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya untuk menjadi lebih baik, asalkan mereka mau belajar dan menerima nasihat, tidak peduli dari siapapun. Tahun-tahun berlalu, tetapi kisah Gus Ikdam dan Pak Raji tetap hidup di hati banyak orang. Kisah itu diceritakan kembali oleh jamaah kepada anak-anak mereka, menjadi pengingat bahwa pelajaran hidup bisa datang dari mana saja. Bahkan, beberapa santri Gus Ikdam menuliskan kisah ini dalam buku-buku dakwah mereka. Pak Raji tetap berjualan bakso dengan gerobak barunya. Meski hidupnya kini lebih baik, ia tidak pernah berubah. Ia tetap melayani pelanggannya dengan senyum dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Baginya, hidup sederhana tetapi bermanfaat adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Gus Ikdam juga terus menyebut kisah ini dalam ceramah-ceramahnya di berbagai kota. Ia tidak malu mengakui bahwa kejadian ini adalah momen pembelajaran terpenting dalam hidupnya. Allah mengirimkan guru kepada saya, dan guru itu adalah Pak Raji, ujarnya dengan nada penuh rasa syukur. Jamaah yang mendengar kisah ini selalu merasa terinspirasi. Banyak yang mulai mempraktikkan keikhlasan dalam setiap perbuatan kecil mereka. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dakwah bukan hanya soal ceramah, tetapi juga tentang tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Hingga hari ini, kisah Gus Ikdam dan Pak Raji menjadi legenda yang terus dikenang. Kisah ini membuktikan bahwa keikhlasan dan keteguhan hati bisa mengubah banyak hal. Bagi Gus Ikdam, kisah ini adalah awal dari perjalanan dakwah yang lebih mendalam, di mana ia terus belajar dan berbagi hikmah bersama jamaahnya.